Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3165 sampai bab 3168. Mereka akan menghilangkan kebiasaan membual Ye Junlin. Untuk memaksanya ke situasi putus asa, beri dia dua pilihan: ikut bertarung di negeri beruang, atau menjadi lelucon. Untuk negara beruang perang saat ini, kekuatan tempur mereka telah mencapai puncaknya, mendominasi segalanya. Artinya, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Hancurkan siapapun yang ingin kamu hancurkan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Orang-orang seperti Ye Junlin akan membunuh begitu mereka mengatakannya. Padahal, bagi mereka, membunuh mereka secara langsung tidak ada artinya sama sekali. Apakah semudah meremukkan seekor semut di tanah? Tidak apa-apa untuk menginjak satu atau dua, tetapi ketika semua musuh Anda adalah semut dan Anda menginjak banyak semut, itu tidak menyenangkan. Sekarang Ye Junlin seperti semut, mereka bisa diinjak sampai mati hanya dengan satu kaki. Tapi itu sangat membosankan, mereka masih lebih menyukai perasaan bermain-main dengan orang di telapak tangan mereka. Sekarang mereka akan mengincar Ye Junlin. Tetapi ketika Ye Junlin mendengar berita itu, dia tersenyum. Mengapa beberapa orang selalu tidak menaati nasihat? Dr. Dark dan yang lainnya lebih bersemangat daripada yang lain, dan mereka tidak bisa tidur malam ini. Mereka bahkan tidak bisa tidur. Sudah berapa lama mereka menunggu momen ini? Penantiannya akhirnya tiba, menantikannya. Momen besok akhirnya tiba, maka mereka akan tahu betapa kuatnya negara Zanxiong. Berapa banyak dewa dan berapa banyak dewa super yang ada secara spesifik, dan betapa sulit dipercayanya dewa super itu. Dan mereka semua akan tahu tentang kekuatan Ye Junlin. Mereka juga akan menyaksikan pertempuran super yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersemangat, tak sabar menunggu, benar-benar tidak sabar. Saya tidak sabar menunggu sampai besok. Pada saat ini, hubungan antara Ye Junlin dan negara Zanxiong menjadi memanas. Semua orang menunggu untuk melihat lelucon itu. Saat ini, Kerajaan Olimpiade menghubungi Ye Junlin dan bertanya apakah dia akan pergi ke kerajaan beruang besok. Sebelumnya, Kerajaan Olimpiade ingin menunggu dan melihat pertunjukannya. Ye Junlin menjawab dengan jawaban pasti, pergi. Biarkan Kekaisaran Olimpiade pergi ke teater. Yang juga dinantikan adalah Kerajaan Kiamat, Kerajaan Naga Hitam, Pulau Timur, Kerajaan Bintang, Del. Mereka semua secara kasar mengetahui kekuatan Ye Junlin, dan mereka memahami bahwa Ye Junlin tidak akan memprovokasi Zanxiong begitu saja. Karena dia diberi peringatan dan tenggat waktu, dia yakin. Kalau begitu aku akan menantikan pertarungan besok. Agen Black Hawk juga menantikannya. Dia sebenarnya adalah agen ganda sekarang, bertaruh di kedua sisi. Besok adalah waktu terbaik baginya untuk menguji Ye Junlin. Besok dia akan tahu apakah Ye Junlin memiliki kekuatan untuk bertaruh. Bisakah kita bersaing dengan kekuatan di balik kerajaan elang perang? Semuanya tergantung pada hari esok ini. Semua adalah orang-orang yang mengenal Ye Junlin dan menantikan pertarungannya dengan kerajaan Zanxiong. Namun, kebanyakan orang tidak mengetahui kekuatan Ye Junlin dan menganggapnya sebagai lelucon. Secara keseluruhan, saya penuh dengan ekspektasi untuk hari esok. Semua orang menunggu hari esok, segera, sisa setengah hari berlalu. Waktu yang ditentukan oleh Ye Junlin telah tiba. Batas waktu untuk memberikan peringatan kepada War Bear Nation telah berlalu. Dr. Dark sekali lagi mengeluarkan pernyataan. Tenggat waktu yang diberikan Ye Junlin kepada mereka telah berlalu, dan kerajaan beruang perang tidak akan memiliki peluang. Artinya, tidak akan ada penyesalan untuk membeli obat di kerajaan beruang perang. Bahkan jika mereka menyesal sekarang dan ingin mengambil inisiatif untuk menyerahkan Hydra. Masih tidak berguna. Perang melawan negara beruang telah menimbulkan konsekuensi, dan kita tidak punya pilihan selain menanggungnya. Ye Junlin berkata, kamu harus menanggung konsekuensinya.
Sekarang tidak ada jalan keluar bagi negara beruang perang. Hanya saja mereka tidak menyadarinya sama sekali. Dia bahkan menganggap Ye Junlin sebagai lelucon. Mereka masih sombong seperti orang-orang sebelumnya. Sebagai hasil dari, mereka ingin melihat apa konsekuensinya. Apa yang bisa Ye Junlin lakukan terhadap mereka. Ini seperti seekor semut yang mengancam ratusan ribu mamut, dengan konsekuensi yang Anda tanggung sendiri. Mereka ingin melihat bagaimana semut ini membuat mereka menanggung akibatnya. Tidak ada yang peduli dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki semut ini. Karena mereka sekarang adalah dewa dunia ini, mereka adalah masternya. Bukan hanya mereka saja yang berpendapat demikian. Seluruh dunia berpendapat demikian. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan Ye Junlin terhadap mereka. Inilah kepercayaan diri dari kekuatan pertama. Pada malam hari, rencana Hydra untuk mengubah organisasi mereka selesai. Sekarang terlalu mudah bagi mereka untuk menciptakan dewa. Dalam organisasi Hydra, setiap orang telah menjadi dewa. Tentu saja, semua anggota Hydra dipilih dan diuji dengan cermat di semua level. Semua kualifikasi adalah yang terbaik, tulang semua orang luar biasa. Oleh karena itu lebih mudah bagi mereka untuk menjadi dewa. Selanjutnya mereka bahkan akan mencoba rencana dewa super. Bagaimanapun, seseorang menjadi kuat ketika dia kuat. Tentu saja, betapapun kuatnya, ia tidak bisa sekuat kerajaan Zhan Xiong saat ini. Mengandalkan kerajaan beruang perang, mereka bisa menjadi tuan. Minuman populer itu pedas. Apa yang Anda inginkan adalah apa yang Anda inginkan. Mendengar provokasi Ye Junlin saja, semua orang di Hydra tertawa. Ye Junlin membalas dendam pada mereka. Gila. Untuk organisasi sebesar itu, 180.000 orang membalas dendam kepada mereka. Hasilnya, bukankah kamu sekarang menjadi antek mereka satu persatu? Balas dendam tidak apa-apa, tapi kamu harus punya kekuatan. Sekarang bahkan jika mereka tidak bergantung pada kerajaan Zhan Xiong, mereka sendiri memiliki kekuatan yang kuat. Semua orang di Hydra adalah dewa. Selain itu, mereka menyembunyikan motif egois dan menggunakan sumber daya dan teknologi terbaik saat menciptakan dewa. Hal ini memungkinkan mereka untuk menang di garis awal setelah menjadi dewa, dan mereka lebih kuat dari dewa biasa. Dan mereka baru saja menerima peralatan khusus dari industri rubah Arktik. Hydra memiliki hubungan yang sangat baik dengan Arctic Fox Industries. Arctic Fox secara khusus membuat peralatan untuk mereka sesuai dengan karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, perlengkapan pencocokan dewa mereka lebih kuat. Biarkan keenam pemimpin berkata begitu. Setelah menggabungkan peralatan, meskipun kekuatan tempurnya tidak mencapai garis standar dewa super, namun mendekati. Dalam hal ini, efektivitas tempur seluruh Hydra begitu kuat hingga meledak. Hanya dengan kata-kata mereka sendiri, Ye Junlin tidak bisa membalas dendam. Belum lagi negara beruang perang dan aliansi Siberia di belakang mereka. Aliansi Siberia sekarang sangat kuat, itu hanya ditutupi oleh satu cahaya dari negara beruang perang. Tapi mereka kuat, jika ada yang menyerang negara beruang perang, aliansi Siberia juga akan berdiri. Pada saat itu jumlah dewa tidak akan terhitung lagi. Dengan kekuatan yang begitu kuat, mereka tidak tahu mengapa masih ada orang yang ingin membalas dendam. Bukankah menyenangkan hidup? Hydra sekarang sama dengan negara beruang perang. Semua tenggelam dalam kekuatan yang luar biasa. Bahkan berita balas dendam organisasi Hydra pun diabaikan. Karena mereka tidak takut pada Ye Junlin, atau Ye Junlin hanyalah seekor semut di mata mereka. Untuk menghadapi semut, apakah mereka masih perlu mengetahui segala macam informasi tentangnya? Mustahil. Mereka bahkan memainkan permainan dan bertaruh apakah Ye Junlin berani datang berperang melawan kerajaan beruang besok. Beberapa orang membuka pasar secara khusus dan bertaruh pada material surgawi, harta duniawi, atau beberapa artefak dan peralatan. Tidak hanya menarik orang-orang dari Hydra untuk memasang taruhan,
tetapi juga orang-orang dari negara beruang perang atau aliansi Siberia datang untuk memasang taruhan setelah mendengarnya. Taruhan yang dipasang pada satu waktu melebihi semua sumber daya yang dimiliki oleh kekuatan sebesar Kekaisaran Olimpiade. Inilah kekuatan kerajaan beruang perang, memasang taruhan pada pembukaan saja sudah cukup. Kejutkan dunia ini terlalu kuat, adakah yang bisa membandingkan? Setiap negara memiliki area terlarang yang sesuai. Namun, area terlarang tingkat pertama ini pada dasarnya tidak dapat disentuh. Namun kerajaan beruang perang menyapu seluruh tanah terlarang di wilayah mereka. Sekarang kami memiliki sumber daya yang luar biasa. Ini tidak terbayangkan, bahkan petinggi kerajaan beruang perang membuat keputusan besar dalam semalam. Mereka akan menghitung semua dewa kerajaan beruang perang dan aliansi Siberia di dataran tinggi Siberia besok. Akan menunjukkan kartu truf mereka kepada dunia ke segala arah. Peralatan pencocokan dewa dan bahkan dewa super juga akan ditampilkan. Kali ini kerajaan beruang perang tidak lagi menyembunyikan kartu trufnya secara diam-diam. Mereka akan menunjukkan semua kartunya, karena mereka tidak takut memperlihatkan kartu asnya. Bahkan jika seluruh dunia tahu apa kartu truf mereka, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Ini sangat kuat, apa yang bisa Anda gunakan untuk melawannya? Ini adalah bagian pertama dari rencana strategis mereka. Dulu mengejutkan seluruh dunia, maka itu akan menyapu semuanya. Datanglah ke pintu satu persatu, mereka yang mengikutiku akan makmur, mereka yang melawanku akan binasa. Begitu berita ini keluar, seluruh dunia terkejut. Semua orang menjadi gila, kerajaan beruang perang akan menggunakan Ye Junlin untuk menunjukkan kekuatan bertarung mereka yang super dan tirani. Saya khawatir setelah mengurus Ye Junlin besok, Zhan Xiong akan memanfaatkan situasi ini dan menyerang orang lain. Inilah yang dikhawatirkan semua orang, banyak orang mulai menyesal tidak bergabung dengan aliansi Siberia. Ada juga sekelompok orang yang menonton kesenangan itu, dan mereka mulai berspekulasi tentang berapa banyak dewa yang ada di kerajaan beruang perang. Terakhir kali terungkap, setidaknya ada 100.000 lebih dewa. Tapi tidak ada yang tahu data spesifiknya, dan mereka membangun dewa-dewa terlalu cepat. Teknologinya sudah matang dan sumber dayanya melimpah. Anda selalu dapat menciptakan dewa jika Anda mau. Sekarang kita harus menambahkan aliansi Siberia, yang pernah diabaikan semua orang. Ada lebih banyak dewa, beberapa orang berspekulasi bahwa ada sekitar 150.000 dewa. Beberapa orang mulai dengan berani berspekulasi bahwa jumlahnya mungkin mencapai angka 200.000 yang mengerikan. Ini mengejutkan semua orang, tapi saya juga menantikan hari esok. Belum lagi kejutan apa yang bisa dibawa Ye Junlin ke sini. Fakta bahwa negara beruang perang akan menghitung para dewa besok sudah cukup untuk membuat orang bersemangat. Saya tidak bisa tidur sepanjang malam, ini adalah malam tanpa tidur bagi hampir semua orang. Sebagian besar acara besok sudah dipersiapkan sejak lama. Saya sudah membangkitkan selera makan saya dan penuh antisipasi. Artinya, Ye Junlin masih tidur nyenyak, dan tidak ada orang lain yang bisa tertidur. Dr. Dark berlarian dengan penuh semangat, kalau tidak, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan energinya. Tentu saja sebagian orang kurang tertarik dengan acara besok. Misalnya, kekuatan di balik kerajaan elang perang. Mereka acuh tak acuh terhadap hal itu, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, apa hubungannya dengan mereka. Mereka mengira mereka semua dihancurkan seperti ayam yang lemah. Yang lain juga tidak peduli. Itu divisi penekan iblis Daxia. Divisi penekan iblis tidak peduli sama sekali. Mereka masih mencari bibit akar spiritual dan tulang spiritual. Apalagi divisi Tiansen telah lama menarik perhatian banyak faksi di divisi penekan iblis. Mereka sudah menemukan banyak bibit. Divisi Tenjin penuh dengan dewa. Jadi wajar jika mereka didekati. Dan ada banyak talenta di divisi Tianjin yang bagus. Dia memiliki akar spiritual dan tulang spiritual terbaik.
Tidak perlu mengatakan hal-hal ini tentang Marskaltians. Yang paling penting adalah akar spiritual dan tulang spiritual dari 5 orang Qinglong bahkan lebih unggul, yang telah menarik perhatian banyak orang. Faksi-faksi ini hampir mulai berebut mereka berlima. Namun, jika Anda melatih 5 orang Qinglong, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang seseorang benar-benar telah mematahkan tulang 5 orang Qinglong ini adalah beberapa ekstremis yang dikatakan Su Qingya dan yang lainnya hari itu. Mereka tidak akan mengolah Qinglong atau semacamnya. Mereka hanya ingin menggali akar dan tulang spiritual dari 5 orang Qinglong dan memindahkannya ke dalam tubuh mereka sendiri. Su Qingya dan yang lainnya pada awalnya mengatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah minoritas. Namun itu karena mereka belum pernah menemukan tulang kualitas terbaik. Kini setelah mereka bertemu dengan tulang kualitas terbaik seperti Qinglong 5, tidak sedikit orang yang memberikan perhatian seperti ini. Bahkan banyak sekelompok orang telah datang untuk menguji tulang 5 orang Qinglong. Setelah pengujian, gagasan menggali tulang akar untuk transplantasi menjadi semakin populer. Kelima orang Qinglong memiliki tulang yang lebih baik dari yang mereka bayangkan. Jika dia tidak memperhitungkan banyaknya orang, dia mungkin akan mengambil tindakan secara langsung. Namun semakin banyak orang yang mengambil keputusan. Mereka semua memikirkan waktu dan metode untuk mengambil tindakan. Qinglong dan yang lainnya tidak tahu apa yang direncanakan pihak lain. Saya bahkan tidak tahu ada yang namanya transplantasi tulang. Banyak orang datang untuk menguji tulang mereka, dan mereka langsung menerimanya. Lagi pula, tak satu pun dari orang-orang ini yang memiliki niat buruk. Semua orang hanya memperlakukannya sebagai komunikasi. Hari ini mereka juga bertemu dengan beberapa kelompok orang yang mengaku dari divisi penindas iblis, yang datang untuk menguji tulang mereka. Beberapa kelompok pertama normal, namun rombongan di penghujung malam itu semuanya mengenakan jubah hitam dan tidak muncul sama sekali. Mereka seperti hantu, muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Qinglong juga memperhatikan hal ini. Dia tahu bagaimana orang lain datang dan pergi. Tapi dia menatap sekelompok orang ini dan menghilang tepat di depan matanya. Aku bahkan tidak peduli dengan penampilan mereka. Tapi Qinglong dan yang lainnya tidak peduli. Wajar jika divisi penindas iblis mempunyai orang-orang aneh. Begitu banyak faksi, di tempat dekat markas Tenjinji. Beberapa orang berjubah hitam berkumpul. Mereka adalah kelompok orang yang sama yang baru saja menguji tulang 5 orang Qinglong. Mereka kini telah membuat penemuan besar. Hahaha, sekelompok idiot. Apakah tulang ini luar biasa? Mereka hanya melihat penampilannya, bukan intinya. Saya khawatir mereka tidak akan pernah berpikir bahwa sebenarnya, akar spiritual dari 5 orang ini adalah yang paling kuat adalah kombinasi tulang roh. Ya, seperti yang diharapkan, tulang akar dari 5 orang ini memang merupakan tulang roh akar roh 5 elemen yang legendaris. Tulang akar setiap orang sesuai dengan satu atribut dari 5 elemen. Kata orang-orang ini dengan penuh semangat. Akar spiritual dan tulang spiritual selalu dibagi menjadi beberapa tingkatan, tetapi sekarang karena popularitas divisi penekan iblis. Semua orang tahu alasan sebenarnya dari perbedaan kekuatan para dewa, masalah akar spiritual dan tulang spiritual. Dengan akar spiritual dan tulang spiritual yang luar biasa, dia secara alami kuat. Namun klasifikasi spesifiknya tidak diketahui semua orang. Tapi semua orang di Departemen Penindas Iblis tahu bahwa beberapa tulang menakutkan itu legendaris. Ada beberapa faksi kuat di divisi penekan iblis, dan akar serta tulang spiritual dari faksi kuat adalah yang paling kuat. Banyak yang levelnya legendaris, misalnya, akar dan tulang spiritual dari 5 orang Qinglong adalah akar dan tulang spiritual 5 elemen. Itu adalah akar spiritual dan tulang spiritual tingkat legendaris. Ini hampir mustahil, kelimanya bersama-sama adalah yang paling kuat.
Mereka telah mendengar sebelumnya bahwa kelima King Long dapat mengerahkan kekuatan tempur super kuat saat bekerja sama. Kekuatan tempur tunggal sangatlah kuat, bersama-sama mereka menjadi lebih tak terkalahkan. Hal ini membuat mereka menganggap bahwa akar dan tulang spiritual dari 5 orang tersebut mungkin saling melengkapi, dan kemungkinan besar merupakan akar dan tulang spiritual 5 elemen yang legendaris. Sekarang setelah mengujinya secara khusus, saya menemukan bahwa itu memang tulang roh akar 5 elemen. Hahaha, kamu benar-benar mendapatkan apapun yang kamu inginkan, inilah tulang akar yang kita inginkan. Tetapi bentuk terkuat dari 5 elemen tulang spiritual akar spiritual adalah ketika kelima tulang spiritual akar spiritual ini digabungkan menjadi satu dan muncul di saat itu pada satu orang. Bahkan jika 5 orang bekerja sama, itu tetap tidak akan berhasil. Kita akan memutuskan 5 elemen akar dan tulang spiritual. Beberapa orang sangat bersemangat. Mereka sudah lama menginginkan akar spiritual dan tulang spiritual seperti itu. Sekarang akhirnya sampai di sini. Selanjutnya, mereka harus menggali akar spiritual dan tulang spiritual dari 5 orang King Long satu persatu. Kemudian ditransplantasikan ke satu orang, maka satu orang akan memiliki 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual. Awalnya kami ingin menguji tulang putri Raja Daksya. Gadis ini sangat berbakat. Kudengar mereka bilang telinganya akan kapalan. Sekarang sepertinya kita tidak membutuhkannya, bahkan jika dia punya yang lain tulang akar yang kuat tidak sekuat tulang roh akar 5 elemen. Itu benar, awalnya, target pertamaku adalah gadis kecil ini, itu sama sekali tidak diperlukan sekarang, aku akan menggali tulang akarnya saat dibutuhkan nanti. Keluar dan gunakan 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual dari 5 orang ini sudah cukup untuk saat ini. Hahaha. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan akar spiritual dan tulang spiritual yang legendaris dalam kehidupan ini. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak bersambung.